Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Wartasya SPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta staf dan karyawan SDN Nomor 3. Yang saya hormati calon guru penggerak Ibu Sofia Nurul Novitasari. Pertama-tama marilah kita bacakan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan dalam rangka menghadiri undangan dari Ibu Sofia Nurul Novitasari, yaitu Diseminasi Budaya Positif JGP Angkatan 9. Yang kedua kalinya salat wassalam selalu kita panjatkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya selaku pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada kegiatan pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan kepala sekolah, yang selanjutnya adalah acara inti yaitu penyampaian materi, dan terakhir adalah penutup. Untuk menyingkat acara waktu, marilah acara ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada semua hadirin dimohon untuk berdiri. Acara yang selanjutnya adalah sambutan yang akan dibawakan oleh Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Wartasya SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur dan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini kita dapat memenuhi panggilan dari Ibu Sofi selaku JGP Angkatan 10 dalam keadaan sehat walafiat. Angkatan 9 dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendengarkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, yaitu terutama Ibu Sofia Nurul Novitasari yang sedang menempuh pendidikan JGP Angkatan 9. Mudah-mudahan beliau dapat mencapai apa yang beliau inginkan, yaitu pada acara pagi hari ini adalah diseminasi budaya positif di sekolah. Apa itu diseminasi budaya positif di sekolah? Nanti akan dipaparkan oleh beliau, oleh pemateri yaitu Ibu Sofi, yang akan ditularkan pada teman-teman sekalian pada sekolah kita. Sampaikan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah Ibu Wartasya SPD yang telah memberikan sambutannya pada acara pada pagi hari ini. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi atau kegiatan inti yang akan disampaikan oleh Ibu Sofia Nurul Novitasari dalam rangka seminar diseminasi budaya positif JGP Angkatan 9. Kepada beliau waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Semangat? Semangat. Sudahkah sarapan tadi pagi? Sudah. Dan 2 kali. Bahagia hari ini Bapak Ibu? Sangat bahagia. Sangat bahagia ya. Iya, terlihat
melihat dari senyuman Bapak Ibu, tertawanya Bapak Ibu hari ini bahagia. Pahami bahagia ya? Iya. Bapak Ibu, kita memang harus bahagia ya. Kita berangkat ke sekolah, menjalankan tugas itu dengan penuh bahagia. Semangat dan bahagia. Tadi semangat sudah, bahagia juga sudah. Bapak Ibu, saya sedikit tanya dulu nih. Kalau kita bahagia itu bisa diekspresikan dengan apa? Senyuman. Selain senyuman, kalau dari gestur tubuh, semangat. Terus bisa dengan bertepuk tangan? Bisa ya. Nah, kali ini saya ingin lihat benar-benar bahagia apa tidak. Monggo kita. Saya ingin melihat Bapak Ibu benar-benar semangat sekaligus masih fokus apa tidak. Oke. Jadi cluenya seperti ini. Kalau saya mengucapkan kata bertepuk dan tangan, ada kata-kata bertepuk dan tangan, Bapak Ibu baru boleh bertepuk tangan. Tapi kalau saya mengucapkan hanya bertepuk atau tangan saja, Bapak Ibu tidak boleh bertepuk tangan. Paham nggih? Coba. Satu kali bertepuk tangan, dua kali bertepuk tangan, tiga kali bertepuk tangan. Sepertinya Pak Raffi masih belum fokus ya. Satu kali tepuk. Nah, belum fokus? Iya. Lagi ya. Satu kali bertepuk tangan, dua kali bertepuk, tiga kali bertepuk tangan, satu kali tepuk pramuka. Nah, tepuk pramuka bener apa enggak? Hah? Kan enggak ada tangannya ya? Iya. Tapi sudah berfokus ya Bapak Ibu ya. Tetap semangat. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Ibu karena sudah menyempatkan waktu untuk menghadiri undangan saya dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah. Ini adalah merupakan salah satu tugas dari serangkaian pendidikan saya di CDP Angkatan 9, yaitu diseminasi budaya positif ini. Apa itu budaya positif? Sebenarnya di sini saya melanjutkan. Mungkin jenengan bertanya-tanya, ada apa lagi Bu Sofi di sini mengumpulkan Bapak Ibu di sini nggih? Kita santai aja, jangan serius. Santai tapi apa nih? Serius tapi santai. Nah, langsung saja ya Bapak Ibu. Nah, sebelum saya melanjutkan ke materi, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu di sini, apakah Bapak Ibu setuju atau tidak setuju? Oke. Yang pertama, apakah pemberian hukuman pada siswa dapat mendisiplinkan siswa? Setuju apa tidak? Setuju. Setuju. Baik. Iya, dilihat hukumannya terlebih dahulu ya. Terus yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi guru, meningkatkan prestasi siswa. Setuju? Setuju. Yang ketiga, guru harus memberikan solusi kepada setiap siswa yang bermasalah. Setuju? Ya. Terus yang keempat yaitu guru berperan sebagai teman bagi siswa. Setuju? Berarti Bapak Ibu dari poin pertama sampai poin keempat itu setuju semuanya. Iya, tidak apa-apa. Jadi harapan saya di sini saya ingin mengetahui jawaban Bapak Ibu dulu. Yang dialami Bapak Ibu, yang sebenarnya dialami Bapak Ibu. Tadi sudah bilang setuju semua. Dengan harapan setelah saya menyampaikan materi ini tadi budaya positif, ada yang berubah tidak dari jawaban Bapak Ibu dari sekarang sampai nanti setelah mendapat materi dari saya? Ya? Ya tidak apa-apa Ibu, jangan tegang. Santai saja. Nah, tadi budaya positif itu sudah diutarakan berulang kali ya sama pembawa acara, sama ibu kepala sekolah. Apa sih budaya positif itu Bapak Ibu? Jadi budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi apa yang kita terapkan? Budaya positif itu kira-kira menghasilkan sebuah output yang baik atau tidak? Yang baik kan ya? Nah, kita mengharapkan budaya yang ada di sekolah kita itu yang kita yakini bersifat universal yang diterapkan di
sekolah. Nah, kita di sini akan mempelajari konsep-konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Yang pertama yaitu disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau sekolah, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol seorang guru, dan yang terakhir segitiga restitusi. Dari keenam poin ini yang akan kita bahas nantinya, manakah dari Bapak Ibu yang masih asing, kata-kata yang asing belum pernah didengar, kira-kira yang mana? Segitiga restitusi. Nanti kita akan pelajari di belakang ini. Nah, sekarang saya meminta Bapak Ibu, kepalkan satu tangan Bapak Ibu, satu tangan saja. Bayangkan Bapak Ibu memiliki benda berharga yang paling berharga di kepalan tangan Bapak Ibu. Lalu teman satunya, kita berpasangan, teman satunya membujuk Bapak Ibu agar supaya tangan Bapak Ibu itu bisa terbuka. Terserah teman yang sebelahnya itu mau membujuk dengan rayuan, mau dimiliki-miliki, mau pokoknya dirayu, bagaimana caranya itu bisa terbuka. Coba ya, silakan Bapak Ibu genggam tangan Bapak Ibu, bayangkan ada benda yang berharga atau apapun yang berharga, dan teman di sampingnya berusaha untuk membujuk, untuk membuka genggaman itu, membujuk, merayu, silakan. Coba terbuka atau tidak? Silakan. Dirayu boleh, digigit-gigit boleh, dibujuk boleh, mungkin ayo saya kasih ini silakan buka. Iya. Sudah Bapak Ibu, kira-kira terbuka atau tidak? Jenengan itu membuka atau tidak? Tidak. Mungkin tidak pernah ini. Tadi saya genggam tangannya apa ini? Kira-kira dibuka apa tidak Bapak Ibu? Dengan rayuan teman Bapak Ibu, dengan bujukan dibuka apa tidak? Tidak. Kenapa Bapak Ibu? Kenapa? Ini berharga buat kita nih. Jadi meskipun ada rayuan, ada bujukan dari orang luar, dari eksternal, kita tidak akan membuka karena ini adalah barang berharga. Tapi mungkin tidak genggaman ini terbuka. Mungkin. Kapan itu Bapak Ibu? Siapa kira-kira yang bisa membuka genggaman tangan ini? Nah, dirinya sendiri. Berarti yang mengontrol kita itu siapa? Diri kita sendiri. Sebenarnya itu ya. Jadi yang bisa mengontrol terhadap apa yang kita lakukan itu adalah diri kita sendiri. Nah, di sini percobaan tadi itu membuat paradigma baru, yaitu tentang pergeseran paradigma Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian berkembang dan dinamakan choice theory. Di situ ilusi guru mengontrol siswa. Benar atau tidak Bapak Ibu? Betul. Coba sekarang gini, ketika kita memberikan tugas kepada siswa, apakah semua siswa itu pasti mengerjakan? Tidak. Ada 1, 2, atau bahkan 3 yang tidak mengerjakan. Kenapa itu? Karena dia tidak memiliki keinginan, dia tidak mengontrol dirinya sendiri untuk melakukan hal tersebut. Ya. Nah, yang kita pahami sebenarnya guru itu mengontrol siswa, padahal tidak Bapak Ibu. Yang mengontrol siswa itu adalah dirinya sendiri. Kalau guru yang mengontrol siswa, otomatis semua siswa itu pasti mengerjakan. Tapi kenyataannya di situ ada beberapa siswa yang masih tidak mengerjakan. Berarti di situ bukan guru yang mengontrol, tetapi siswa yang mengontrol dirinya sendiri. Terus yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah ini, semua penguatan positif pasti beroutput yang positif juga, ya kan? Dan yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Betul Bapak Ibu? Jadi kritik dan membuat orang merasa bersalah
itu bisa menguatkan karakter anak. Ketika kita mengkritik anak atau membuat anak itu merasa bersalah, bisa menguatkan karakter atau tidak? Iya. Jadi misalnya gini, ketika kita memberikan kritik kepada anak atau membuat anak itu merasa bersalah, semestinya kamu itu tidak melakukan seperti itu. Kasihan itu temannya kamu. Nah itu kira-kira bisa menguatkan karakter apa tidak? Siapa? Kenapa? Karakter yang positif apa yang negatif? Yang positif jelasnya Bapak. Yang positif tidak bisa. Nah, iya. Jadi kita itu tidak bisa menguatkan karakter itu dengan kritik atau membuat orang merasa bersalah. Ya. Terus yang selanjutnya yaitu ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak. Ya. Jadi anak itu juga memiliki hak untuk mengekspresikan apa yang dia inginkan. Jadi bukan berarti terus kita guru, kita memaksakan kehendak anak, anak harus menurut kepada kita. Nah, itu yang paradigma yang Nah, di sini selanjutnya merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, di sini saya sedikit akan mengulas yaitu tentang respon stimulus dan teori kontrol. Mana yang itu termasuk stimulus dan teori kontrol. Di sini realita atau kebutuhan kita sama. Pada kenyataannya atau teori kontrol, realita atau kebutuhan kita itu berbeda. Jadi gini Bapak Ibu, kalau di stimulusnya kebutuhan itu sama, kebutuhan kita itu sama, ya. Namun pada teori kontrol kenyataannya kebutuhan kita itu berbeda antara siswa satu dengan siswa yang lain. Kalau stimulusnya gini, misalnya anak-anak kamu harus jadi kita istilahnya memberikan masukan kepada siswa sama, cuma di situ teori kontrolnya berbeda, kebutuhan yang ingin didapatkan anak itu berbeda. Yang kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama. Di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pastikan setiap anak pasti memiliki pendapatnya yang berbeda-beda kan ya. Terus yang ketiga yaitu kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Bisa Bapak Ibu? Nggak bisa kan ya? Nah, di teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, di sini kita yang belajar untuk menghargai orang lain. Terus selanjutnya yaitu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol semua perilaku pasti memiliki tujuan. Anak Bapak Ibu di kelas bukan anak yang nakal, dia terkadang membuat ulah, itu ada tujuannya. Meminta perhatian, terkadang ingin diperhatikan. Terus yang selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Lah itu tadi, ya kan? Itu yang perlu kita ubah paradigmanya. Selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Sedangkan di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Di situ kalau kita melakukan kolaborasi, itu akan menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir yaitu model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Apa ini artinya Bapak Ibu? Jadi kalau di stimulus respon, itu model berpikirnya ada salah dan benar. Kalau di teori kontrol itu ada model berpikir benar-benar. Maksud nggak Bapak Ibu? Jadi seperti ini. Kalau kita menyelesaikan sebuah permasalahan dengan siswa, kita terkadang kan mencari siapa yang benar dan siapa yang salah. Itu kalau dalam teori stimulus. Tetapi kalau di teori kontrol itu tidak ada Bapak Ibu. Jadi yang ada kita itu tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Yang terpenting nanti ke depannya kita mencarikan solusi bersama dengan anak. Tuh.
Selanjutnya, nah, budaya positif itu disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi istilah disiplin itu tidak ada sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi murni pure untuk apa? Menerapkan tujuannya itu menumbuhkan kesadaran. Jadi anak melakukan sesuatu itu bukan karena dia takut, bukan karena dia ingin mendapatkan hadiah, bukan karena diancam sama bapak ibu guru, tidak, tetapi karena memang ada kesadaran dari dirinya tumbuh untuk menerapkan disiplin positif itu. Gunanya apa bapak ibu? Untuk menerapkan budaya positif. Saya tanya Bu Guru. Ya Pak? Ada di kelas saya, kelas 6. Ya. Anak-anak teman-teman saya itu wangil. Mau diceritain di sini ada yang jotosan, ada di sini. Terus gurunya sampai payah. Bagaimana cara mengatasi teman saya itu wangil? Iya, tadi itu kaitannya nanti kita akan membahas dengan segitiga restitusi. Itu nanti permasalahan apa? Bisa dibacakan dari situ ya Bapak Hanafi ya. Kita lihat. Nah, apa yang sudah dibahas tadi itu nilai-nilai kebijakan universal itu muaranya di sini Bapak Ibu. Muaranya di profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi Bapak Ibu? Ada 6. Bapak Ibu sudah tahu ya, kan sudah sering dinyanyikan. Ya, ini jadi apa yang kita lakukan melalui disiplin positif untuk menciptakan budaya positif, tujuannya ini untuk menciptakan terciptanya profil pelajar Pancasila yang ada beriman dan bertakwa, berkebinekaan global, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, yang selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Di sini, monggo Bapak Ibu, kira-kira dengan baca sekilas dari ketiga bunga ini, Bapak Ibu mana yang akan dipilih? Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, mendapatkan imbalan atau penghargaan, ataukah menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan? Menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ya, manusiawi ya Bapak Ibu ya. Kita terkadang melakukan sesuatu itu karena takut dihukum. Sama dengan anak-anak juga. Kadang takut melakukan sesuatu itu karena ketidaknyamanan dan hukuman. Ini yang memotivasi sebenarnya, yang memotivasi seseorang untuk berperilaku. Tadi sudah dipilih yang menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apa perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, di situ coba jenengan baca sekilas saja. Hukuman itu tidak terencana, bersifat satu arah, bisa hukuman fisik, psikis, atau kata-kata kosong, kata-kata kasar. Apa yang dimaksud tidak terencana, bersifat satu arah? Nah, spontanitas. Jadi ketika misalnya kita ada siswa kita waktu upacara bendera tidak mengenakan topi, kenapa kamu tidak memakai topi? Nah, seketika itu langsung kita tidak direncanakan ya. Terus bisa berhukuman fisik, psikis, atau kata-kata kasar. Ada kamu ini lah, gitu kadang ya. Yang selanjutnya yaitu konsekuensi. Konsekuensi ini bersifat terencana, sudah disepakati, bentuk-bentuk konsekuensinya dibuat oleh guru atau sekolah. Seperti apa contohnya Bapak Ibu? Nah, kesepakatan kelas. Jadi di sini misalnya Bapak Ibu itu
tidak membuat PR, silakan keluar, mengerjakan di luar. Itu adalah bagian dari konsekuensi. Tapi itu sudah diucapkan atau diutarakan ketika sebelumnya. Ya, berarti kan sudah direncanakan. Kalau restitusi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kira-kira dari Bapak Ibu guru ini lebih memilih hukuman, konsekuensi, ataukah restitusi? Konsekuensi. Restitusi contohnya seperti apa? Restitusi contohnya seperti apa? Kita bahas lagi. Nah, ini Bapak Ibu. Ini konsekuensikah, hukumankah, atau restitusi? Monggo. Guru menghukum siswa hormat bendera selama 10 menit. Itu hukuman atau konsekuensi restitusi? Hukuman ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan sekolah 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman ya, hukuman fisik ya. Yang ketiga, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan. Maksudnya dikerjakan ketika waktu istirahat, ketika siswa tidak mengerjakan tugas. Ini masuk konsekuensi hukuman atau restitusi? Konsekuensi. Terus yang keempat, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Konsekuensi ataukah hukuman ataukah restitusi? Restitusi. Oke, kita bungkus dulu. Santai aja Bapak Ibu. Salah dan bingung kok sama saya. Kita di sini sharing ya. Sharing. Mungkin ada pemahaman saya yang tidak tepat, jadi kita sharingkan di sini. Yang selanjutnya, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Restitusi. Sudah ada gambaran kan, Bapak Ibu? Restitusi sudah. Nah, terus yang keenam yang terakhir, guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Restitusi. Jadi yang pertama, kedua itu adalah hukuman, ketiga, keempat, yang ketiga katanya Bapak Ibu tadi itu konsekuensi, keempat itu restitusi, kelima itu restitusi, keenam restitusi. Coba kita lihat di sini. Nah, sudah betulkah jawaban Bapak Ibu? Ya? 1, 2 betul? Betul ya, hukuman. Nah, memang hukuman untuk hormat kepada bendera kan hukuman itu ya. Konsekuensi. Nah, guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini adalah konsekuensi. Ketika sudah ada peraturan, kamu melanggar, ya kamu dapat konsekuensinya, ya enggak? Ya. Kalau yang restitusi, betul sudah ya. Jadi ada gambaran Bapak Ibu tentang restitusi? Sudah ya, sedikit gambarannya. Nanti lebih detailnya di sini. Nah, dihukum oleh penghargaan. Bapak Ibu, penghargaan itu sebenarnya baik atau tidak sih? Baiklah, ya. Tetapi di sini yang perlu kita dalami lagi bahwasanya penghargaan itu juga akan memberikan dampak negatif bagi anak. Iya, bagi siswa. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Mungkin dengan penghargaan itu hanya berlaku dalam jangka pendek. Tetapi masa iya sih Bapak Ibu jenengan di kelas misalnya siapa siswa yang mengerjakan cepat dikasih hadiah? Apakah selama itu jenengan bakal memberikan hadiah? Selama Bapak Ibu mengajar di kelas itu, ketika ada siswa yang mengerjakan soal itu cepat, apakah selama itu Bapak Ibu memberikan hadiah? Tidak, bangkrut ya sekali. Nah, sesekali saja. Mungkin kalau jangka pendek, ya, tetapi tidak untuk jangka panjang. Yang selanjutnya penghargaan tidak efektif itu tadi, ya. Selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Kenapa? Hubungan apakah itu?
Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu. Saya pribadi juga sering seperti itu. Siswa yang mendapat juara 1 sampai 3 itu mendapatkan hadiah. Padahal ada yang juara 4 dan juara 5. Kenapa saya kok tidak dikasih hadiah? Saya kan juga nilainya kan juga bagus, saya masuk 5 besar. Kenapa? Nah, ini bisa merusak hubungan. Jadi hubungan antara guru dengan siswa, juga siswa dengan siswa. Selanjutnya, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi tidak tepat pada sasaran. Ya. Terus penghargaan mengurangi kualitas. Nah, ini. Jadi kalau siswa yang rajin belajar, ibu kasih hadiah. Lah yang tidak rajin, ya tidak dikasih hadiah. Jadi kualitasnya sudah berkurang. Kalau saya tidak dikasih hadiah saja sama buku, nggak usah dikerjakan sudah tugasnya. Iya. Nah itu. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Jadi anak itu kreativitasnya terbatas. Cuma sebatas dikasih penghargaan atau diberikan hadiah. Penghargaan mendukung motivasi diri dalam diri. Maksudnya gini, motivasi dirinya itu berkurang kalau dia tidak dikasih penghargaan. Jadi dari sini yang dimaksud dengan dihukum oleh penghargaan ada gambaran sudah nih Bapak Ibu ya? Iya. Nah, di sini mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak Ibu sudah pernah apa belum membuat keyakinan kelas? Bapak Ibu, perbedaan dari keyakinan dan peraturan itu apa Bapak Ibu? Monggo siapa yang bisa? Keyakinan kelas dan peraturan kelas. Apa bedanya Bapak Ibu? Keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas itu tumbuh dari kesadaran diri masing-masing, sedangkan peraturan kelas itu dibuat atas dasar kesepakatan. Cakep. Ada lagi pendapat lain, Bapak Ibu? Bu Grace, ada? Sama. Umur? Oh sama. Jadi gini, kalau keyakinan seperti yang diutarakan dari Pak Tanto tadi ya. Kalau keyakinan itu apa? Terbentuk dari siswa. Nah, siswa sendiri. Kalau peraturan, kesepakatan antara siswa dan guru. Nah, kalau keyakinan itu menurut saya kesadaran dari siswa sendiri ya, tapi bukan diatur oleh gurunya. Tapi kalau peraturan itu dibuat oleh gurunya sendiri untuk ditaati oleh seluruh siswa. Iya. Ya, jadi mungkin hampir mirip. Hanya bedanya kalau tadi itu keyakinan itu terbentuk dari ungkapan dari anak-anak sendiri yang mereka yakini apa yang ingin dia dapatkan di kelas, apa yang ingin dia ciptakan di dalam kelas. Ya, itu adalah keyakinan. Kalau peraturan itu bisa ibu guru, pak guru atau sekolah yang menciptakan atau yang membentuk. Jadi bedanya keyakinan dan peraturan itu dari segi terbentuknya. Ya, saya ulangi lagi, kalau keyakinan itu terbentuk dari siswanya sendiri dan didampingi sama guru. Ya, kalau peraturan itu sudah ada di sekolah yang dibentuk sama sekolah. Nah, ini biar jenengan punya ada angan-angan lagi, ada gambaran lagi. Mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau bermotor? Ini keyakinan atau peraturan, Bapak Ibu? Peraturan. Berarti kalau peraturan jenengan melanggar tidak memakai helm, berarti jenengan ditilang. Berarti bukan karena jenengan takut jatuh terus kepalanya kebentuk. Iya. Awalnya karena peraturan. Kalau peraturan itu tadi
keyakinan. Ya, jadi kalau kita tidak cuci tangan, habis megang apa, otomatis perut kita akan sakit. Ya, itu adalah keyakinan. Sudah ada gambaran Bapak Ibu tentang peraturan dan keyakinan? Sudah. Nah, ini karena kita berbicara tentang kelas, yaitu ada keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa. Yang kedua, peraturan itu biasanya dibuat oleh guru, bersifat satu arah dan universal. Tadi ini perbedaannya. Ya. Nah, di sini ada prosedur atau langkah-langkah bagaimana cara kita membuat atau membentuk sebuah keyakinan kelas. Yang pertama harus kita lakukan yaitu mempersilahkan siswa untuk mencurahkan ide tentang peraturan yang akan disepakati. Jadi Bapak Ibu di kelas itu bisa membuat keyakinan kelas. Apa yang Bapak Ibu inginkan di kelas itu jenengan sampaikan kepada siswa. Sekaligus siswa tanyakan kepada siswa apa yang ingin kalian dapatkan, situasi yang seperti apa yang kalian inginkan di dalam kelas. Nah, Bapak Ibu bisa menggunakan sticky note seperti ini. Ya, jadi setiap anak itu dibagikan. Ada pasti macam-macam jawabannya anak-anak itu. Ada yang nggak boleh rame. Pasti kan siswa pengen gitu. Ya, kalau keluar itu izin dulu. Nah, keluar bangku dapat hukuman. Nah, itu kan adalah salah satu cara kita untuk menertibkan di kelas, membudayakan budaya positif di kelas dengan membentuk keyakinan kelas. Yang kedua, mencatat semua masukan. Jadi setelah kita membagi ke anak-anak disuruh nempel di depan. Bu, murid saya banyak, Bu, 36. Tidak apa-apa, karena setiap anak bebas untuk mengeluarkan pendapat. Terus yang selanjutnya, ganti kalimat negatif menjadi kalimat positif. Seperti apa ya Bapak Ibu? Misalnya anak-anak terkadang spontanitas, tidak boleh membuang sampah di laci guru. Tidak, kata tidak itu kan negatif. Nah, kalau kita merubah menjadi kalimat positif, itu apa? Gimana? Buanglah sampah pada tempatnya atau jagalah kebersihan. Tinjau kembali curahan pendapat yang terkumpul dan tersusun menjadi keyakinan kelas. Jadi setelah anak-anak menempel tadi, ibu-ibu, bapak-bapak, setelah menempel di papan tulis itu, jenengan tinjau kembali. Mana terkadang kan antara satu anak dengan anak yang lain hampir mirip-mirip. Ya, dikelompokkan dulu, ditinjau ulang kembali. Terus selanjutnya tinjau ulang keyakinan yang sudah tersusun. Jadi dipilih lagi mana paling tidak kita pilih 3 sampai 7 keyakinan. Oke, setelah meninjau baru kita setuju. Dengan cara apa Bapak Ibu? Karena itu kesepakatan atau keyakinan kelas ya antara Bapak Ibu dengan siswa. Jadi ketika di anak-anak ini adalah keyakinan kelas kita. Iya Bu Guru. Nah, anak-anak disuruh tanda tangan. Oh iya, saya yakin, saya meyakini saya siap untuk melaksanakan ini. Nah, Bu, saya ngajar kelas 1, anak-anak nggak bisa tanda tangan Bu, bisa pakai cap jempol. Ya, itu pakai kertas biasanya, karena di sini yang biasa buat itu Pak Hanafi ya. Ya, tidak ada keterkaitan dengan guru. Makanya untuk ke depan kita bisa menggunakan mengaktifkan siswa dengan cara itu. Jadi cap jempolnya bisa pakai pewarna makanan, itu bisa. Tujuannya apa sih Bapak Ibu? Jadi anak-anak itu biar punya kepemilikan juga di dalam kelas. Oh iya, ini keyakinan kelas kita. Iya punya rasa memiliki juga, tanggung jawab juga terhadap kelasnya. Ya, dari sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan mungkin? Belum. Belum. Kita lanjut ya ke posisi kontrol guru. Nah, di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini saya akan membagikan sticky note. Monggo jenengan tulis apa yang selama ini
dalam kelas tanggung jawab siswa itu apa? Mau jenengan tulis. Oke, saya juga bisa jadi pendukung, posisi saya bisa juga sebagai teman, bisa. Tapi yang paling menonjol dari diri jenengan, kira-kira sudah ya Bapak Ibu? Kita lanjutkan. Nah, sekarang disesuaikan gitu. Nah, ini adalah posisi pendukung. Coba jenengan amati. SMA ya Ibu ya? Iya. Jadi ini Bapak Ibu gurunya. Aku saya Urusan politik. Nah, ini yang kedua. Posisi pembuat merasa bersalah. Sama, cuman bermain peran itu. Memerankan tadi pendukung, yang sekarang pembuat merasa bersalah. Ya, itu pembuat rasa bersalah. Setuju Ibu? Dari mana Ibu? Kata-kata yang membuat siswanya merasa bersalah. Ya, itu ibu gurunya bilang apa? Membuat siswanya simpati kan ya, berempati ya. Jadi biar siswanya itu merasa bersalah. Nah, ini selanjutnya sebagai teman. Naren lagi. Aduh. Wah, sudah jam berapa ini nak? Lambat lagi ya sayang. Lembeng sebenarnya ya. Sekarang posisi sebagai pemantau atau monitor. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah nak? Sekarang yang terakhir yaitu sebagai manajer. Ada lagi. selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Selamat ya. Baik Bapak Ibu, dari kelima posisi kontrol yang tadi itu, menurut Bapak Ibu sekarang awal yang paling tepat, yang menurut Bapak Ibu paling tepat, yang mana kira-kira? Sebagai apa? Sebagai teman. Oh, tadi kan yang sebagai teman itu ibu gurunya agak lembeng gitu ya. Nah, Pak Taro mungkin mau posisikan sebagai siswanya, jadi agak semangat. Teman, ada lagi? Sebagai manajer, ada? Pemantau. Ibu? Oh, sebagai pemantau. Monggo di sini. Kita akan mengupas. Dari kelima posisi kontrol itu ada dampaknya, Bapak Ibu. Yang pertama, penghukum. Penghukum itu identik dengan menghardik sambil menunjuk, memberikan hukuman fisik atau psikis. Menghardik itu marah-marah. Ya, seperti yang tadi bu gurunya Naren. Nah, sambil mengangkat tangan. Itu menghardik. Dampaknya apa? Anak menjadi pendendam, tidak
Apalagi ketika kita menegur anaknya itu ada di depan teman-temannya. Nah, yang namanya berdenda ketika anak SD pasti ingat nanti, saya dulu pernah dimarahi sama Pak Tarno karena datang terlambat misalnya. Ya Pak Tar ya, misalnya Pak Tarno tidak pernah marah-marah. Itu penghukum Bapak Ibu. Kira-kira tepat atau tidak kalau kita masuk memposisikan sebagai penghukum? Ya, kurang tepat ya Bapak Ibu ya. Yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Suaranya lembut, namun menyakitkan. Ya, jelek gitu. Guru menyatakan kesalahan pada siswa dan guru menderita. Artinya tadi yang waktu di videonya Naren itu kan gurunya seolah-olah tertindas untuk mendapatkan belas kasihan dari anaknya biar anaknya itu merasakan bersalah. Nah, itu dampaknya apa? Siswa merasa minder karena aku berarti sudah menyakiti bapak sama ibu guru. Nah, minder dia, membuat siswa merasa bersalah. Jadi ketika terkadang kalau anak-anak SD itu ketika sudah diajak dia bersalah, dia musrat sudah. Dia tidak berani kecuali kalau memang ada 1-2 anak yang modelannya betik. Ya, jadi dikandani telinga kanan keluar telinga kiri. Meskipun bapak ibu gurunya melas-melas, nggak ngefek. Ya, ada memang. Namanya satu kelas itu pasti ada yang hitam, ada yang kuning. Nah, nih memposisikan sebagai teman yang dipilih sama Pak Tarno tadi. Guru bersikap ramah, cenderung bersenda gurau untuk menghangatkan suasana. Wah, ini Pak Tarno suka sepertinya. Nah, iya, cinta kepada murid. Nah, itu. Iya, kalau siswa SD ya dipeluk gini nah kita tidak akan berdampak gimana ya. Tapi kalau siswanya pas siswa SMA, nah itu takutnya lain nanti ceritanya. Dampaknya murid bergantung pada 1 orang guru. Jadi maksudnya di sini ketika yang piket itu Pak Tarno, ya dia halah Pak Tarno lain. Nah, enjoy dia. Tapi ketika yang piket Pak Hanapi, ya. Jadi ketika yang piket Pak Tarno dia nyetek halah Pak Tarno lain. So, ya, so besti. Kira-kira kalau seperti itu keyakinan atau peraturan sekolahnya bisa tercapai atau enggak? Terus yang selanjutnya membuat siswa tidak mandiri, yaitu karena tergantung sama 1 orang guru. Itu kalau sebagai teman. Kalau sebagai pemantau Bapak Ibu, nada bicara dan ekspresi berhasil. Pemantau tetap memantau saat siswa diberikan sanksi. Namun di sini dampaknya yaitu hadiah atau hukuman yang diberikan tanpa melihat nilai kebajikannya. Ya, jadi pokoknya harus dipantau, dimonitor, tidak tahu nilai kebajikannya itu tepat sasaran atau tidak. Oke. Itu yang sebagai pemantau. Jadi mau belok gitu. Dipantau saja, dimonitor. Ya. Terus yang ini sebagai manajer. Suaranya netral. Jadi yang dimaksud netral itu seperti yang tadi yang saya bilang, tidak mencari yang salah, tidak mencari yang benar. Karena tujuannya di situ untuk menyelesaikan permasalahan siswa agar siswa tidak mengulangi kesalahannya lagi. Ya, tercipta identitas positif atau berhasil, mengajukan bermakna, membantu siswa memecahkan masalahnya sendiri. Jadi di sini bapak sama ibu guru itu memfasilitasi anak. Salahmu apa nak? Terus lek kamu salah kudu piye? Nah, seperti itu. Jadi terus dampaknya apa? Murid menjadi mandiri dan percaya diri untuk memecahkan masalahnya sendiri. Kalau dalam video Naren tadi, ingat nggak Bapak Ibu? Ketika orang gurunya Naren itu menanyakan, kenapa kamu terlambat Naren? Naren menjawab, maaf Bu, saya terlambat karena bangun kesiangan. Kenapa kamu bisa bangun kesiangan? Lupa, lalu sesuai tidak apa yang sudah kamu lakukan saat ini sesuai tidak dengan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas? Tidak. Nah, dia dengan kesadarannya dia mengakui kalau dirinya itu salah. Lalu ibu guru Naren menuntut lagi. Lalu
Ya, jadi kaitannya sama segitiga restitusi nanti ini. Ya, dari sini paham ya Bapak Ibu? Berarti kira-kira dari 5 kontrol itu yang paling tepat, yang bagus, yang sebagai apa? Manager. Tapi bukan berarti kita tidak bisa memposisikan sebagai teman. Itu kondisional ya Bapak Ibu ya. Kalau kita terus sebagai teman, terus nanti ada istilah guru itu tidak diajari sama murid. Ya. Nah, tuh. Nah, di sini ada selain 5 posisi kontrol guru, di sini ada 5 dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan, penguasaan, dan kesenangan. Jadi ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Bertahan hidup, contohnya makan, ya. Terus ada lagi? Minum. Punya keturunan bisa masuk kategori bertahan hidup Bapak Ibu? Berkembang, ya. Nah, ini kasih sayang, ya. Ini bisa kita terapkan. Jadi murid itu kan juga manusia. Jadi murid juga memiliki perlu ini 5: bertahan hidup, kasih sayang, kebebasan. Perlu dikasih kebebasan. Jadi makanya Ki Hajar Dewantara itu dalam semboyannya apa sih? Menuntut anak, kita mendidik anak itu sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Jadi kalau dulu zamannya saya kecil di orang tua bilang jangan, wis manut. Ya, tetapi ketika sekarang saya memposisikan seperti itu kepada anak saya, eranya sudah berbeda. Jadi dia tidak bisa, dia juga berontak sudah. Karena zamannya bukan seperti itu sudah. Karena dulu zamannya saya itu tidak ada YouTube. Ya, sekarang ada YouTube. Nah, itu sudah. Kebebasan, diberi kebebasan. Terus penguasaan dan kesenangan. Kita butuh kesenangan ya, sekali-kali kita jangan kerja terus, jadi butuh refreshing ya, biar tidak keriput. Nah, ini Bapak Ibu, yang tadi Bapak Ibu masih asing deh, segitiga restitusi. Nah, di segitiga restitusi ini kita tidak hanya menerapkan pada peserta didik saja Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita bisa menerapkan pakai segitiga restitusi ini. Entah itu ketika kita dalam permasalahan dengan keluarga, permasalahan dengan anak, dengan teman, itu bisa menggunakan segitiga restitusi. Jadi yang pertama, dalam segitiga restitusi itu ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kalau kita lihat tadi di video Nare, yang termasuk menstabilkan identitas itu yang mana? Ketika ibu guru Nare itu menanyakan, apa salahmu? Iya. Nah, di sini bisa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Jadi Bapak Ibu, misalnya nih, saya ini kemarin sudah menerapkan ketika ada murid saya itu bertengkar sampai anaknya tidak mau masuk. Akhirnya yang datang ke sini neneknya takut karena diancam atau dipukul sama teman yang satunya. Akhirnya saya menerapkan ini, bisa tidak ya? Segitiga restitusi ini saya terapkan. Mumpung masih anak saya dapat ilmunya. Jadi saya terapkan. Saya panggil dulu yang anak, istilahnya kasarnya itu korbannya. Saya panggil dulu. Kenapa kamu? Saya mencari informasi terlebih dahulu. Nah, ketika sudah saya dapatkan informasi, saya panggil anak satunya. Tadi Samian sama Arya, kenapa? Padahal 2 anak ini bestie, Adit sama Arya, bestie sekali. Nah, kenapa kok tiba-tiba bertengkar sampai orang tuanya datang ke sini? Nah, saya melakukan itu, saya menstabilkan identitas dulu. Saya bilang ke Adit, nah, setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Bu guru di sini juga pernah melakukan kesalahan. Bu guru juga pernah bertengkar dengan teman. Tapi bukan itu yang ingin Bu guru Bu guru
diutarakan dan kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Terus bagaimana cara yang lebih positif untuk mendapatkan hubungan kamu yang dibutuhkan itu apa? Kira-kira untuk kedepannya itu bagaimana? Nah, itu yang harus kita lakukan di validasi tindakan salah. Terus yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Nah, di permasalahan yang kemarin saya utarakan kepada murid saya, itu saya tanyakan, yang sama lakukan itu kira-kira benar atau enggak? Enggak, Bu. Terus sesuai sama aturan sekolah? Tidak. Nah, dia menyadari itu yang ingin saya tumbuhkan kepada anak-anak. Jadi dia tahu salahnya apa, dia kedepannya harus gimana, itu tahu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, setelah saya melakukan itu, saya kumpulkan anak dua ini. Meskipun yang satu sebenarnya takut, ya, saya kumpulkan, terus saya suruh anak itu apa yang harus kalian lakukan? Minta maaf Bu. Si adik ini minta maaf kepada Arya. Adik minta maaf, ya Bu. Terus Arya, saya maafkan. Lah pulang sekolah, setelah pulang nanti. Si neneknya kesini lagi. Bu, Arya masuk Bu. Nah, itu loh. Ya, jadi kita tidak fast respon. Artinya apa? Ketika tahu anak salah, terus langsung dimarahi karena kita. Tapi terkadang kita seperti itu ya, lost control. Karena mungkin ya capek karena anaknya juga tidak hanya satu, di kelas juga banyak. Nah, itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Jadi ada menstabilkan identitas, validasi tindakan salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, iya, itu ya Bapak Ibu ya. Itu adalah contoh dari segitiga restitusi. Nah, saya tadi masih belum sempat tanyakan yang 5 posisi kontrol yang jenengan tulis. Jenengan nulis apa? Ada yang sesuai kan? Pemantau. Kira-kira sekarang masih tetap mau jadi pemantau ataukah gimana? Iya. Sudah ya? Berarti ada pencerahan di sini ya? Semoga. Pak Karno kira-kira mau menjadi teman atau gimana? Ya, tadi Pak Karno bertanya ya. Di kelas saya kelas 6, ya tadi Pak Karno kan sempat menanyakan. Di kelas 6 ada murid saya yang sering bertengkar. Ya, sampai saya susah mengendalikan, kan gitu tadi Pak Hanafi ya. Pak Hanafi bisa menggunakan segitiga restitusi. Iya Pak? Ya, semoga nanti bisa dilaksanakan. Ya, kita di sini sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya juga belajar. Oke, saya menyampaikan jadi ini hasil dari pendidikan saya. Saya itu sudah dapat 1 modul. Jadi ini mau menginjak ke modul 2. Jadi ini yang saya sampaikan itu materi saya awal pendidikan sampai saat ini. Jadi saya kasih dan jenengan saya tularkan dan jenengan dengan harapan kita bisa membangun, berkolaborasi, membangun komitmen bersama untuk menciptakan sekolah yang lebih baik lagi. Ya Bapak Ibu Nah, sebentar lagi. Tadi sempat saya tanyakan yang ini, setuju atau tidak. Nah, kalau tadi jenengan 1 sampai 4 setuju semua. Ya kan? Nah, sekarang saya tanyakan ulang. Apakah pemberian hukuman pada siswa dapat mendisiplinkan siswa? Ya. Kok dijawab? Tidak ya? Sudah ada gambaran ya? Jadi kita mendisiplinkan siswa itu tidak harus dengan menghukum anak ya Bapak Ibu. Insya Allah kalau kita itu bisa berdampingan dengan siswa itu tidak akan istilahnya ngelamak ke kita. Iya, ngelamak ke kita bisa mengkondisikan anak didik kita. Karena mereka pada dasarnya itu juga memiliki perasaan sama dengan kita. Kalau kita merasa tersinggung, tersakiti, ya ketika orang yang menyakiti
sama dengan anak, sama siswa. Kalau kita menghamba pada anak, itu pasti anak bakal nurut sama kita, Bapak Ibu. Terus yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa. Jauh senang itu kakak gak ngasih hadiah. Okay. Jadi mungkin dalam jangka pendek mungkin iya ya Bapak Ibu, tapi dalam jangka panjang mungkin yang kurang tepat. Kita boleh, cuma ya itu harus bijaksana kita dalam menghadapinya. Terus yang ketiga yaitu guru harus memberikan solusi kepada setiap siswa yang bermasalah. Oh setuju, berarti betul sih Pak. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Ya. Sebagai teman. Kenapa? Pemberian hadiah. Jadi hadiahnya nggak usah dikasihkan murid, dikasihkan kepada gurunya saja. Ya. Sudah? Dari sini Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Tadi kan dijelaskan bahwasanya yang paling baik kan guru sebagai manajer ya. Nah, misalkan kalau ada siswa wis bebel banget dikandani, terus kalau nggak dikasih hukuman itu anak ini nggak kapok, iya. Nah itu bagaimana? Apa tetap dikasih kita sebagai guru manajer lagi? Apa boleh kita ganti dengan hukuman? Terus yang lain itu? Terima kasih. Bukan seperti itu gitu Bapak Ibu. Jadi di sini saya akan menjawab mungkin sepengetahuan saya. Tadi saya menjelaskan, memberi contoh itu tentang saya sendiri. Ya, memposisikan saya sebagai manajer. Kebetulan hasilnya langsung bisa terlihat. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan, ada kalanya masalah itu tidak selesai pada hari itu juga. Ya, jadi kan siswa yang bebel kan termasuk masalah juga ya di kelas. Nah, itu kita membuat tadi itu budaya positif. Jadi kita membuat keyakinan kelas, keyakinan pada saat kita belajar. Ya, anak itu batu sekeras itu kan bisa berlubang juga. Apalagi cuma hatinya anak-anak. Ya, kita juga bisa memposisikan diri kita sebagai teman. Tapi ya itu tadi harus bijaksana. Kalau dalam posisi yang tadi yang ditampilkan itu memang yang lebih tepat itu memang kita memposisikan sebagai manajer. Hanya saja di dalam kita menerapkan sebagai manajer, nah itu kita itu cara bicara kita, cara penyampaian kita itu tidak terkesan sebagai penghukum. Ya, mungkin yang tadi yang di video tadi itu yang sebagai manajer bisa juga dikatakan sebagai teman. Kenapa? Karena nada bicara ibu guru kepada Naren itu kan tidak sama dengan menghukum. Kamu itu Naren terlambat terus. Ya, jadi dengan kata-kata lembut disentuh hatinya anak-anak. Tidak pernah berubah, pasti itu berubah. Ya, tergantung kita bagaimana membawa anak-anak itu. Yang penting sabar, gitu ya. Ya, cuma lebih tepatnya kita ke manajer itu tadi. Di manajer itu tadi kita bisa menerapkan kalau teman kan gimana nih? Kalau teman itu tadi lebih ke nah gitu. Dari awal kita menangani masalah itu sudah luas-luas saja. Beda dengan manajer. Kalau manajer kan kita menuntut. Hanya dalam penerapan menuntunnya itu kita menggunakan kata-kata yang bersifat teman. Itu mungkin sepemahaman saya. Mungkin ada pendapat dari Bapak Ibu. Oke, ada yang tanya? Sudah? Pas? Oke, jadi kalau misalnya keyakinan kelas tadi bisa dibuat di kelas bersama anak sama ibu ya. Kalau guru kalau guru mapel bisa. Karena keyakinan kelas itu luas Bapak Ibu. Dalam artian luas bukan berarti terus saklek 3 sampai 7 itu tidak. Ketika kita sudah mendapatkan apa yang ingin kita dapatkan di kelas, misalnya anak tidak membuang sampah, ya. Nah, dengan seiring waktu sampai 1 semester, nah terjadi penyimpangan lagi di dalam kelas. Misalnya anak-anak itu mencontek. Nah, itu kita perbarui lagi keyakinan kelas itu demi untuk menciptakan kelas yang
Musik. Baik Bapak Ibu, sampai sini sudah pas? Sudah? Saya ucapkan terima kasih. Mungkin hanya itu materi yang bisa saya sampaikan. Saya harap ini bisa menambah pengetahuan bagi saya sendiri dan Bapak Ibu. Nantinya untuk ke depan kita bisa membawa sekolah kita menjadi lebih baik lagi. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas waktunya. Mohon maaf manakala ada kata-kata yang kurang berkenan, baik sengaja ataupun tidak saya sengaja, saya minta maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Cek, disampaikan terima kasih kepada Ibu Sofia Nurnovita Salia telah menyampaikan materinya tadi, destinasi budaya positif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Ajaran terakhir adalah penutup, marilah kita bersama-sama tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Demikian dari saya, manakala ada salah kata saya mohon maaf yang sudah kesalahan. Saya ini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Novi yang sudah menyampaikan materi tadi. Pesan saya semoga apa yang disampaikan oleh Bu Novi itu tadi bisa dijalankan oleh teman-teman yang ada di lembaga kami dan itu bisa menjadikan perubahan yang lebih positif lagi. Itu untuk harapan saya dan pesan saya supaya ke depan nanti Bu Novi dan kami semua bisa berkolaborasi untuk menciptakan sesuatu yang lebih positif ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Fatimah. Di sini saya mengajar kelas 2. Nah, untuk materi yang sudah disampaikan Bu Sofi tadi mengenai diseminasi budaya positif, terima kasih karena dari awalnya saya yang tidak tahu tentang dampak positif, pengaruh kepada siswa, kita semua jadi tahu. Nah, untuk kedepannya semoga ilmu yang sudah disampaikan kepada kita dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.